Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang yang ketemu lagi sama ku di Silampari Sepekan, Minggu 21 November 2021. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu, Kak. Bersama ku menyedi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Masyarakat Kabupaten Pak Lawang heboh, ada anak muda tenggelam di Sungai Musi, Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi. Korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan jarak 10 km dari tempat kejadian. Korban diketahui bernama Rahmat Purnomo. Ia masih berusia 16 tahun. Ditemukan Selasa 16 November 2021 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Desa Batu Raja Lama, Kecamatan Tebing Tinggi yang berjarak sekitar 10 km dari lokasi awal tenggelam. Kepala Unit Basarnas MLM, Wahid Ivan mengatakan pencarian dilakukan secara bersama dengan warga BPBD, Dinas PKDP, serta beberapa pihak lainnya. Ia mengungkapkan korban sudah ditemukan dan jenazah langsung dibawa ke rumah duka. Selain itu, Basarnas mendapatkan laporan kejadian tenggelam tersebut sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Lalu kami langsung mempersiapkan peralatan sehingga sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat tiba di TKP dan tidak butuh waktu lama sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat bersama tim gabungan berhasil mengevakuasi korban tersebut. Sementara itu, kronologi kejadian diketahui korban mandi bersama beberapa orang temannya. Namun korban ternyata tidak bisa berenang, sehingga terbawa arus Sungai Musi lalu tenggelam. Baik, telah kami laporkan dan sesuai dengan sepengetahuan pimpinan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang, Bapak Heri Marantika, SHMSI, bahwa kemarin terima berita musibah, kondisi membahayakan jiwa manusia. Pada pagi hari, seorang anak umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki bernama Arif bin Hermanto. Korban mandi bersama temannya dan kebetulan korban tidak bisa berenang, kemudian terbawa arus air, hanyut dan tenggelam. Kemudian setelah kami sendiri menerima info, kami mempersiapkan peralatan dan mempersiapkan personil untuk keberangkatan, kemudian langsung menuju ke lokasi kejadian. Rajab, Silampari TV melaporkan. Warga Kabupaten Musi Banyu Asin dan Palembang ditangkap polisi Sat Narkoba Polres Musirawas di Desa Semangus Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Para tersangka adalah Bobi Sandi, usia 26 tahun dan Irawan berusia 40 tahun. Keduanya warga desa Ulak Paceh, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Muba, serta SA berusia 18 tahun, warga Jalan Harapan, Sukawinatan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang. Kapolres Musirawas AKBP Efranedi didampingi Kasat Narkoba AKP Herman Junaidi menjelaskan, ketiganya ditangkap dalam undercover buy dan para tersangka mengendarai mobil Mitsubishi Kuda. Langsung dicegat, kemudian ditangkap. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 bungkus sabu di kantong celana tersangka Irawan, yakni di kantong kanan dan belakang. Totalnya 153,24 gram. Kemudian juga diamankan 100 butir pil ekstasi warna biru di box sebelah kiri sopir. Pada tanggal 8 kemarin, pada hari Senin, ya, itu sore hari kita juga sudah melakukan penangkapan ya, di Desa Semangus, Kecamatan Muara Lakitan di Kabupaten Musirawas. Ini dengan barang bukti sebanyak 153 gram sabu-sabu dan 100 butir inek yang siap edar. Yang siap edar di Kabupaten Musirawas ini kita bisa berhasil amankan baik barang bukti maupun para pelakunya. Yang tentunya ini akan kita sidik, kita proses sampai nanti mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Musirawas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, ditambahkan Kasat Narkoba, ketiga tersangka ini
diduga sudah sering mengedarkan narkoba di Musirawas. Rajab, Silampari TV, melaporkan. Lokasi pemirsa masih di Silampari Sepekan. Sudah berhasil ke status PPKM level 1, menjelang akhir tahun Kota Lubuk Linggau nak balik lagi ke PPKM level 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK mengatakan penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia akan berlaku mulai 24 Desember 2021. Kebijakan tersebut rencananya berlangsung selama lebih kurang 1 pekan, yakni hingga 2 Januari 2021. Menurutnya, sudah ada kesepakatan bahwa aturan yang berlaku di Jawa Bali nantinya diseragamkan. Di Kota Lubuk Linggau sendiri saat ini berstatus PPKM level 1, tetapi berdasarkan instruksi pusat, Haji SN Prana Putra Sohe selaku Wali Kota Lubuk Linggau menegaskan harus tetap mengikuti peraturan tersebut dan nantinya kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian akan diminimalisir. Selain itu, sejauh ini instruksi tersebut masih belum jelas terkait dengan PPKM level 3 ini. Apakah masyarakat memang harus kembali seperti sebelumnya atau bahkan masih bisa menggelar acara dengan tetap mematuhi protokol kesehatan? Instruksi pusat bahwa seluruh Indonesia PPKM level 3. Artinya akan kita dilarang untuk beramai-ramai. Ya. Harus protokol kesehatan diperketat. Jadi kita tidak bisa lagi seperti ini terlalu beramai-ramai. Nah, tapi mulai tanggal 24 ini ya salah ya? November 24 November ini kan. Kita akan mencegah kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya istilahnya berkumpul rame-rame dan sampai pada pesta malam tahun baru itu dilarang. Upaya kita mencegah itu. Makanya PPKM level 3 itu ya berkaitan dengan itu tadi. Saya belum baca apakah itu tidak boleh melakukan hajatan dan sebagainya. Nah, itu lagi akan kita pantau lagi. Kalau memang tidak boleh artinya ya selama tanggal 23 sampai Desember tidak boleh. Apalagi rame-rame pakai musik dan sebagainya. Itu juga akan kita cari bagaimana solusinya. Karena itu status itu diberikan pusat walaupun kita level 1. Masih level 1 kita. Ya. Cepat penanganannya. Level 1 itu berarti kasus tidak ada muncul dalam berapa minggu. Kemudian juga kita Salah seorang warga Kota Lubuk Linggau, Fajrianto, mengatakan di Kota Lubuk Linggau sebaiknya tetap seperti ini. Karena PPKM level 1 yang ditetapkan di Kota Lubuk Linggau ini sudah lebih baik untuk perekonomian dibandingkan dengan sebelumnya. Meskipun demikian, jika kondisi COVID meningkat lagi dengan berat hati, masyarakat akan tetap menerima keputusan tersebut. Tentang PPKM level 1 di Lubuk Linggau sekarang. Alhamdulillah sekarang dengan berlakunya PPKM, turunnya ke level 1 PPKM, ekonomi kembali berjalan seperti semula. Penjualan sekarang alhamdulillah galon sedikit lebih meningkat dibandingkan kemarin yang level 3. Demikian. Kalau untuk pendapatan level 1 selama PPKM ini cak mana? Dibandingkan level 3 kemarin rata-rata sekitar 20-30, sekarang per galon sekarang hampir menyentuh 40-45 galon. Untuk kabar akan dinaikin lagi PPKM ke level 3, cak mana menurutmu? Menurut saya jika COVID emang kondisinya lebih meningkat, tidak apa-apa diningkatkan kembali PPKM. Tapi kalau misalnya COVID di Lubuk Linggau baik-baik saja, mending kalau bisa diturunkan saja level 1 menjadi tidak ada. Cikal Beninata, Selampar TV melaporkan. Pemirsa, di minggu kedua November 2021 ini, sejumlah harga bahan pangan yang dijual pedagang pasar tradisional mengalami kenaikan. Di antaranya cabai, telur, dan minyak goreng. Akibat naik harga ini membuat pedagang mengalami penurunan omset. Mayoritas harga pangan utama di pasar tradisional melonjak dari sepekan lalu. Kenaikan tertinggi antara lain cabai merah keriting mencapai Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai hijau atau cabai rawit mencapai Rp38.000 sampai Rp40.000 per kilogram.
Salah seorang pedagang cabai, Nurnaningsi, mengatakan kenaikan harga cabai ini diakibatkan pengaruh perubahan musim yang tidak menentu, sehingga membuat kualitas cabai menjadi tidak baik. Sementara itu, bukan hanya cabai yang mengalami kenaikan, akan tetapi bahan pangan juga terjadi pada telur dan minyak goreng. Dan kenaikan bahan pangan ini sudah terjadi semenjak 10 hari terakhir. Kalau untuk sekarang ini sekilonya kisaran 48, 50.000. Kalau cabai merah. Yo, cabai merah. Kalau cabai yang hijau? Cabai rawit itu kan olehnya rawit ini, rawit asli istilahnya, rawit dusun ya. Itu 38, 40. Sudah berapa lama Bu cabai naik? Cabai udah naik berapa lama? Lebih kurang yang naik besarnya ini sekitar 10 hari. 10 hari. Terus dampak dari kenaikan cabai dari mana Bu? Lancar apa macet penjualannya? Ibaratnya penjualannya, omsetnya berkurang. Berkurang. Iya, olehnya kan belinya sedikit-sedikit. Nurnaningsi menyampaikan dampak naiknya harga cabai, yakni menurunnya omset penjualan dikarenakan konsumen membeli dengan jumlah yang sedikit. Cikal Beninata, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap ahai minggu di jam yang sama. Ku Menyadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.